saran ibu, nak Fadel ajak nak Loli untuk minta maaf ke dia, jangan pernah sia-siakan waktu untuk minta maaf kepada orang tua. Lebih baik kita mulai dengan minta maaf. Dia udah minta maaf, dia udah maaf-maafan kata dia sendiri. Dan lu tahu semuanya. Dan lu tahu semuanya kalau Nikmir itu dari orang tua pasti bakal ngebuka permintaan maaf, dan dari anak pasti bakal balik ke orang tuanya. Mau gimana pun pasti bakal balik ke orang tuanya, pasti bakal balik. Nggak sopan banget manggilnya Nikmir, nggak apa-apa, itu kan aku. Kalau dianya sopan ke gue bakal sopan ke dia. Karena dilihat bukan dari ukuran umurnya kita harus sopan, tapi dilihat dari attitude-nya dia ke gue gimana, dari attitude gue ke dia gimana. Sebenarnya kasihan ya, makanya ada gue di samping dia. Sampai dia punya siapa-siapa, gue tetap di samping dia. Tuh. Mungkin ini adalah minggu-minggu terakhir ya, Fadel, kau menikmati tidur di atas kasur ya, di dalam rumah. Puas-puaskanlah bersendau gurau dengan keluargamu. Puas-puaskanlah kau joget-joget. Teruntuk ya Fadel, kau terima ganjaranmu atas apa yang sudah kau lakukan ya. Ini adalah minggu terakhir lu merasakan tidur di atas kasur lu ya. Kau nikmatilah minggu-minggu terakhir kau joget-joget itu bersama keluarga lu. Karena minggu depan hidupmu akan berubah. Semua ada konsekuensinya. Semua ada hukumannya. Lu mau press con 1 juta kali pun, yang lu bilang kebenaran akan menemukan jalannya, nah, itulah kebenaran akan menemukan jalannya di minggu depan ini. Ya, kau lihat itu kebenaran ya, kau lihat. Terlontar emosi kan atau memang harus dia harus dipenjara. Ini pelajaran untuk orang dewasa supaya kalau bermasalah, kalau sampai dia nggak dipenjara, oh saya bakalan speak up terus deh. Saya punya media sosial, saya punya banyak media untuk bisa membawa kasus ini sampai benar-benar menemukan keadilan buat anak saya dan saya. Saya kesel, dan gara-gara beliau saya jadi pindah sekolah, saya jadi mengurung diri di kamar. Saya tidak suka berinteraksi dengan orang-orang. Gara-gara siapa? Gara-gara beliau. Beliau sudah menghancurkan hidup saya dan keluarga saya, dan saya tidak suka. Halo, apa kabar? Semoga semuanya sehat, panjang umur, dan berkah rezeki yang melimpah. Amin. Untuk kali ini, kasih kabar mengabarkan dari dunia infotainment Indonesia. Kabar terbaru perkembangan kasus Nikita Mirzani laporkan pada Fadel Badijah ke kantor polisi. Nikita Mirzani laporkan pada Badijah atas kasus dugaan persetubuhan di bawah umur dan aborsi paksa dengan korban Loli. Semua bukti sudah terkumpul. Pihak Nikita Mirzani yakin sebentar lagi Fadel Badijah akan segera menjadi tersangka. Seolah memberi wasiat, Fadel Badijah ungkapkan rasa cintanya yang semakin menggebu-gebu dan semakin gila. Dan begini berita selengkapnya. Meskipun tidak mendapatkan restu hingga dilaporkan Nikita Mirzani, Fadel Badijah rupanya akan terus memperjuangkan cintanya untuk Laura Mijani Naysirul Asri alias Loli. Seperti diketahui, asmara Fadel Badijah dengan putri kandung Nikita Mirzani tengah menuai banyak konflik. Meski Fadel Badijah tidak kantongi restu dari Nikita Mirzani, rupanya ia tetap gencar memperjuangkan cinta untuk sang kekasihnya.
Bahkan laporan atas dugaan persetubuhan dan aborsi dari Nikita untuknya pun tak lantas membuat Fadel Badijeh patah arang. Walaupun dirinya dan Loli belum bisa bertemu, namun Fadel Badijeh tetap membuat kata-kata manis yang ia unggah di dalam story Instagramnya @FadelBadijeh. Pria berusia 19 tahun tersebut mengaku akan terus memperjuangkan cinta untuk sang kekasih. Untukmu cinta @official Laura. Aku akan memperjuangkan cinta ini. Begitu tulis Fadel Badijeh dikutip dari media online. Biarpun banyak aral dan rintangan di depan mata, Fadel tetap tak akan menyerah dan meminta Loli untuk menunggunya. Dan jika kau menungguku untuk menyerah, kau akan menungguku selamanya. Begitu lanjut tulis Fadel Badijeh. Diakui Fadel, semakin hari tak bertemu dengan Loli, justru rasa cintanya menjadi semakin dalam. Karena aku semakin dipisahkan, semakin dijauhkan, semakin tidak adanya komunikasi di antara kita. Cintaku semakin berat dan semakin bulat. Begitu beber Fadel Badijeh. Dalam postingan yang sebelumnya, Fadel juga mengunggah ulang momen manis bersama gadis bernama asli Laura Mezina Nesiru Asri tersebut. Dalam unggahan itu terlihat Fadel Badijeh sedang memberikan kejutan ulang tahun untuk Loli. Di tangan putri Nikita Mirzani itu terlihat sebuah kue berbentuk persegi panjang lengkap dengan lilin bertuliskan angka 17. Sementara Fadel Badijeh terlihat berdiri di hadapan Loli sambil memberikan kotak kecil yang berisi cincin. Loli terlihat malu-malu saat menerima hadiah dari kekasihnya itu. Ia pun terlihat tersenyum sambil menutup wajahnya. Remaja 17 tahun itu terlihat menangis saat membuka hadiah dari Fadel Badijeh. Lantaran kotak kecil itu benar-benar berisikan cincin. Happy anniversary sayangku, begitu tulis Fadel Badijeh. Pengacara Hotman Paris turut menanggapi kasus Nikita Mirzani dengan Fadel Badijeh. Hotman Paris memberikan pesan kepada Nikita Mirzani di tengah kasus yang mencuat itu. Ia meminta Nikita Mirzani untuk lebih fokus dengan laporannya soal dugaan persetubuhan anak di bawah umur. Hotman mengatakan bahwa tindak pidana tersebut hukumannya lebih tinggi dibanding dengan aborsi. Selain itu, kata Hotman, pembuktian kasus tersebut juga akan lebih mudah. Dijelaskan Hotman, ancaman hukuman untuk kasus aborsi hanya 4 tahun penjara. Sedangkan persetubuhan anak di bawah umur yakni 15 tahun penjara. Bahkan sejak awal kasus itu muncul, Hotman sudah memperingatkan sang artis agar lebih fokus dengan laporan persetubuhan anak di bawah umur. Seperti diketahui, berkas hasil visum anak Nikita, Loli dinyatakan sudah diterima oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Adapun kasus tersebut merupakan laporan dari Nikita Mirzani terhadap Fadel terkait Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kesehatan. Fadel dituduh menghamili Loli, anak perempuan Nikita yang masih di bawah umur. Dan Loli juga disebut dipaksa melakukan aborsi oleh Fadel. Dari hasil visum yang diberikan RCM kepada Polres Metro Jakarta Selatan, penyidik kemudian bisa melanjutkan proses perkara Nikita ke tahap gelar perkara. Kendati demikian, Humas Polres Metro Jakarta Selatan belum bisa membeberkan kapan gelar perkara tersebut dilakukan, sebab penyidik masih mempersiapkan jadwal tersebut. Nah, itulah kasih kabar yang dapat kami kabarkan untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi berita yang bermanfaat dan hiburan untuk semuanya. See you.